kelas 4 saksofon dan 4 violin. Berjumpa lagi ya dengan Ibu Risa di mata pelajaran PKPS. Kita akan belajar tentang materi apa ya anak-anak? Yuk kita simak sama-sama ya. Kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manfaat kebutuhan manusia seperti pangan, sandang, papan, dan lain sebagainya. Sumber daya alam sendiri terbagi ke dalam dua golongan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu apa ya bedanya? Yuk kita simak bersama. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu berupa makhluk hidup, contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu berupa benda mati, contohnya seperti matahari dan air. Berikutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Sumber daya alam ini dibagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu energi, mineral logam, dan mineral non-logam. Contoh sumber daya energi yaitu batu bara. Sedangkan contoh sumber daya mineral logam yaitu emas. Yang terakhir contoh sumber daya mineral non-logam yaitu batu-batuan. Berikutnya pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam seperti tumbuhan padi dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Selain itu ada kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Sumber daya alam dari hewan seperti kerbau dapat dimanfaatkan sebagai pembantu pekerjaan berat manusia, dan masih banyak lagi manfaat dari sumber daya alam yang lainnya. Berikutnya penggunaan sumber daya alam yang harus memperhatikan kelestarian alam, seperti tidak menebang pohon secara liar dan tidak melakukan perburuan liar. Karena jika kita tidak melestarikan tumbuhan dan hewan, maka suatu hari nanti tumbuhan dan hewan akan hilang atau punah. Yang terakhir, tidak mencemari lingkungan. Karena jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka kualitas lingkungan seperti air akan berkurang. Berikutnya cara menjaga kelestarian alam. Yang pertama dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menanam pohon di sekitar tempat tinggal. Dan yang terakhir, hemat air. Nah, sekian pemaparan materi pelajaran PKPS tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Selanjutnya anak-anak, silakan kerjakan tantangan ya dari Ibu Risa. Tantangannya adalah kerjakan buku paket ISPS IPS halaman 31. Jika sudah selesai, silakan unggah ke GCR ya anak-anak hebat. Dadah, sampai berjumpa lagi dengan Ibu Risa. Semangat terus anak-anak hebat.